Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Nurulikoh dengan NIM 211010161 dari Prodi Administrasi Publik semester 3 Rep. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dari Gale Among Arga Putri, yaitu dengan judul jurnal Faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1990 sampai 2020. Di sini ada pendahuluan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan itu seperti negara maupun wilayah pasti menginginkan pertumbuhan ekonomi yang baik dari negara maju hingga negara berkembang. Termasuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting pada pengukuran tingkat kesejahteraan dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi ini sebagai ukuran kegiatan masyarakat dalam rangka menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yakni proses peningkatan output per kapita. Hasil dan analisis yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno tahun 2011 menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kegiatan yang terjadi dalam perekonomian untuk meningkatkan produksi barang dan jasa sebagai masyarakat, karena pertumbuhan ekonomi masih digunakan sebagai patokan pertumbuhan ekonomi secara umum, yang dimana pertumbuhan ini merupakan tolak ukur penting dalam analisis pembangunan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mencerminkan peningkatan produksi barang atau jasa pada suatu perekonomian. Di sebelah yaitu ada diagram pertumbuhan ekonomi dari tahun 1990 sampai 2020 per persen. Di situ ada penurunan di tahun 1998 sebesar 15%. Sedangkan di tahun 2020 0%, hanya 0%. Kemudian ini ada impor. Impor merupakan tindakan berbelanja barang atau jasa yang diproduksi oleh negara lain. Kegiatan ini tidak sepenuhnya buruk karena kegiatan ini dapat merespon kegiatan investasi asalkan barang yang diimpor adalah alat produksi bahan baku yang diimpor adalah alat produksi bahan baku dan barang setengah jadi untuk kebutuhan industri dalam negeri oleh Palestina tahun 2020. Menurut Khadijah dan Angelin, tahun 2021 adalah jika nilai importer suatu negara melebihi nilai ekspornya. Negara tersebut memiliki neraca perdagangan negatif atau BOD, yang dikenal sebagai defisit perdagangan. Di sebelah ini ada diagram perkembangan impor Indonesia di tahun 1990 dan 2020. Kemudian yang ketiga ada inflasi. Inflasi merupakan keadaan pertumbuhan harga yang konstan secara keseluruhan. Kenaikan harga satu atau dua barang tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali kenaikan harga barang lain menyebabkan barang tersebut naik. Di sebelah ini ada pertumbuhan inflasi Indonesia di tahun 1990 sampai 2020 per persen, yaitu di mana di tahun 1998 ada kenaikan sebesar 60% dan 2020 hanya 0%. Kemudian ada konsumsi rumah tangga, yang dimana secara umum dijelaskan bahwa istilah konsumsi menggunakan ungkapan dari dua bahasa yang berbeda, yang dimana bahasa pertama yaitu bahasa Belanda dan kedua bahasa Inggris. Dari sudut pandang bahasa Belanda, kata konsumsi berasal dari kata consumptief mengacu pada semua kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi penggunaan suatu benda dalam bentuk barang atau jasa, yang membelanjakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Di sisi lain, di dalam bahasa Inggris, konsumsi berasal dari kata consumption, ini yang berarti manfaat atau penggunaan dan atau membelanjakan. Di sebelah ada diagram konsumsi rumah tangga, yang dimana ada kenaikan di tahun 1995 sebesar 13%. Kemudian ini ada diagram uji stasionaritas. Ini ada beberapa tabel. Kemudian ada hasil pengujian error correction model atau yang disebut ECM. Lanjut di sini ada uji normalitas menurut Diolah tahun 2022. Ada uji multikolinearitas menurut Diolah juga tahun 2022. Uji heteroskedastisitas. Kemudian ada uji autokorelasi menurut Diolah juga di tahun 2022. Ada pembahasan yaitu satu pengaruh variabel impor terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, variabel impor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat pada nilai T statistik sebesar 2,25 dengan nilai probabilitas sebesar 0,327. Signifikannya pada A sebesar 0,05, yang berarti impor naik sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar
0,041, sementara impor berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Hal ini berdasarkan statistik sebesar 2,24 dengan nilai probabilitas 0,03 variabel yang signifikan pada tingkat 5%. Kemudian ada pengaruh variabel inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sini pengaruh variabel dalam jangka pendek berarti memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Hal ini berdasarkan statistik sebesar -5 yang signifikan dengan probabilitas 0,0 sebesar 5%. Yang ketiga yaitu pengaruh variabel konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel konsumsi rumah tangga berimbas positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek, variabel ini juga berpengaruh positif signifikan dengan T statistik sebesar 7,1 dan nilai probabilitas 00 signifikan pada taraf signifikan A yang sebesar 5%. Baik, yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil pengujian dan analisis data mengenai dampak impor, inflasi, dan konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang dan pendek dapat ditarik sejumlah kesimpulan. Yang dari segi variabel, impor berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel inflasi dalam jangka pendek dan panjang tidak berpengaruh positif tetapi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan konsumsi rumah tangga dapat memberikan dampak positif dari signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Cukup sekian presentasi saya hari ini tentang materi faktor tadi yang diulik Among Galang. Kemudian saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.